Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi periode waktu. Asumsi periode waktu yaitu umur ekonomis dari suatu bisnis bisa dibagi ke dalam beberapa periode. Asumsi periode waktu dibagi menjadi dua bagian, yaitu konsep penandingan dan prinsip pengakuan pendapatan. Konsep penandingan yang artinya beban diakui sejumlah pengeluaran yang memberikan kontribusi dalam perolehan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang didapatkan dalam periode akuntansi. Konsep penandingan dan prinsip pengakuan pendapatan disatukan di dalam pengakuan pendapatan dan beban, yang artinya harus sesuai prinsip-prinsip yang diterima oleh umum. Asumsi periode waktu adalah asumsi di mana masa waktu ekonomi suatu usaha dapat dibagi menjadi periode-periode waktu. Yang pertama, kas basis. Kas basis adalah suatu basis di mana pendapatan diakui pada saat uang diterima dan biaya diakui pada saat kas keluar. Yang kedua, akural basis. Akural basis adalah suatu bisnis di mana pendapatan dan biaya diakui pada saat pendapatan atau biaya tersebut terjadi, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas. Yang ketiga, prinsip meeting. Prinsip meeting adalah prinsip di mana pendapatan sejajar dengan biaya yang keluar untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Tipe penyusunan ada 5. Yang pertama, breakman. Breakman dibagi menjadi 2 jenis, yaitu prepaid expense dan unit revenue. Prepaid expense adalah biaya yang dibayar secara kas di mana biaya tersebut belum digunakan atau dikonsumsi. Kasus seperti ini akan dicatat sebagai aset. Yang kedua, unit revenue adalah kas diterima di mana kewajiban belum dilakukan atau belum selesai. Kasus seperti ini akan dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban. Tipe penyusunan yang kedua yaitu owner's equity statement, adalah laporan yang berisi laporan yang mengenai perubahan modal. Yang ketiga, balance sheet. Balance sheet adalah laporan yang berisi kumpulan akun-akun aset, akun-akun liability, dan akun-akun modal. Yang keempat, cash flow statement. Cash flow statement adalah laporan yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas terdiri atas 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasional, yaitu mengacu pada kegiatan bisnis utama yang terkait langsung dengan penyediaan barang atau jasa. Yang kedua, aktivitas investasi, adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk serta kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, adalah suatu cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana untuk menutupi kebutuhan perusahaan. Tipe penyusunan yang terakhir atau yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan, yang artinya laporan atas detail akun-akun dilaporkan keuangan yang mengalami perubahan. Konsep penandingan adalah konsep yang mendukung pelaporan keuangan pendapatan dan beban terkait periode yang sama. Dengan kata lain, konsep ini mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama. Contoh konsep penandingan: sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang agen minyak berhasil memperoleh omset penjualan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Februari 2017 sebesar Rp240 juta. Prinsip pengakuan pendapatan yaitu memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan.
pendapatan bisa direalisasi jika barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas. 4. Transaksi pendapatan yang sudah diakui dalam prinsip ini. Yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan terhadap pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberi dan bisa ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari membolehkan pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva kecuali produk diakui pada tanggal penjualan. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan pada dasarnya adalah semua yang dihasilkan oleh perusahaan. Pendapatan dibagi menjadi dua jenis, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya, usaha penjualan DVD. Penjualan usahanya adalah dari hasil penjualan DVD. Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sampingan atau investasi lain. Contohnya pendapatan bunga. Beban pada dasarnya adalah semua biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Sama seperti pendapatan, beban dibagi dalam dua jenis, beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan secara umum. Contohnya beban listrik. Beban di luar usaha yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan selain dari kegiatan umum perusahaan. Contohnya biaya kerusakan karena kantor terbakar. Adalah merupakan salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi, di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Akrual basis ini lebih banyak digunakan dalam praktik usaha daripada kas basis akuntansi. Transaksi dicatat saat timbulnya hak penerimaan kas, kewajiban pembayaran kas. Metode akrual basis ini tanpa memandang apakah kas itu sudah benar-benar diterima atau kas itu benar-benar sudah dibayarkan. Tapi ketika transaksi itu sudah terjadi, yang menimbulkan hak atau klaim bagi kita tersebut atas kas, yang memberikan kewajiban bagi kita untuk membayar kas itu di masa depan, maka transaksi tersebut sudah harus dicatat baik berupa pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas. Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan akuntansi pada basis akrual adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan diakui atau dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah. Yang kedua, belanja diakui atau dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas daerah. Yang ketiga, aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Yang terakhir, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Terdapat dua konsep yang menyertai akuntansi berbasis akrual. Konsep yang pertama yaitu pengakuan pendapatan.
Pengakuan pendapatan yang dimaksud dalam akuntansi basis akrual adalah saat perusahaan memiliki hak melakukan penagihan dari kegiatannya. Konsep akrual ini tidak begitu memperdulikan kapan kas benar-benar diterima. Namun, dalam konsep akrualnya akan muncul estimasi piutang ke tertagih karena penghasilan sudah diakui meskipun kas belum diterima. Konsep yang kedua yaitu pengakuan biaya. Pengakuan biaya yang dimaksud dalam akuntansi basis akrual adalah pada saat kewajiban untuk membayar meskipun biaya itu belum dibayar. Titik di mana adanya kewajiban pembayaran ini biasanya sebagai starting point munculnya biaya. Adapun tantangan penerapan akuntansi basis akrual di Indonesia yaitu yang pertama, sistem akuntansi dan IT basis sistem, kemudian komitmen dari pemimpin, kemudian tersedianya SDM yang kompeten, kemudian resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir yaitu lingkungan atau masyarakat. Adapun manfaat penerapan akrual berbasis akuntansi ya ada 3, yaitu pengukuran kinerja menjadi lebih baik. Yang kedua, hak dan kewajiban dicatat dan dilaporkan secara lebih tepat. Dan yang ketiga yaitu biaya penyelenggaraan pemerintahan dapat dianalisis dan dievaluasi secara lebih baik. Ada pula kelebihan dan kekurangan akrual basis akuntansi. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang kelebihan akrual basis akuntansi. Kelebihan yang pertama yaitu menunjukkan gambaran pendapatan. Akuntansi berbasis akrual biasanya dipakai oleh perusahaan besar hingga pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu kelebihannya yang menganggap tidak begitu penting tentang waktu diterimanya pemasukan, melainkan pengakuannya sebagai pendapatan. Hal ini berarti meskipun kas belum diterima, tetapi sudah menunjukkan kondisi pendapatan. Yang kedua, sebagai tolak ukur modal. Penerapan akuntansi berbasis akrual ternyata juga memiliki kelebihan berupa bisa dijadikan tolak ukur modal. Hal ini karena pencatatan dan perhitungan pemasukan dan pengeluaran kas akan mempengaruhi modal. Artinya, tambahan pemasukan bisa menjadi investasi yang merupakan tolak ukur modal. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran langsung diakui. Tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan dan pengeluaran adalah hal dalam laporan operasional. Hal tersebut lantaran penerimaan dan pengeluaran akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Melalui akuntansi berbasis akrual, pendapatan langsung diakui saat terjadinya transaksi meskipun kas belum diterima. Yang keempat, lebih mudah untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Akuntansi berbasis akrual juga lebih mudah digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dan dana dalam siklus akuntansi. Yang kelima, informasi lebih akurat. Oleh karena pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi, maka informasi yang diberikan dianggap lebih akurat, jelas, dan bisa dipercaya. Selain itu, beban juga artinya langsung diakui saat terjadi transaksi, sehingga bisa lebih jelas untuk mengetahui pengurangan pendapatan perusahaan karena beban. Kelebihan yang keenam yaitu mengurangi risiko kerugian.
Melalui akuntansi berbasis akrual piutang, akrual piutang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung. Hal ini menjadikan metode penghapusan piutang tidak perlu lagi digunakan. Namun perlu diperhatikan pula bahwa contoh piutang tak tertagih akan dihitung dalam estimasi piutang tak tertagih. Oleh karena adanya pembentukan cadangan kas tidak tertagih, inilah maka risiko kerugian bisa dikurangi. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan akrual berbasis akuntansi. Akrual yang pertama yaitu bisa mengurangi pendapatan. Yang kedua, risiko pendapatan tak tertagih. Yang ketiga, pembentukan cadangan bisa mempengaruhi pendapatan. Yang keempat, entitas tidak mempunyai perkiraan tepat. Yang kelima, bisa mengakibatkan penurunan ekuitas. Yang terakhir, biaya administrasi lebih mahal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan alasan-alasan untuk perlunya menyesuaikan nilai jurnal. Perlu kita ketahui bahwa proses penjurnalan merupakan proses di mana terjadi pemutahiran data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Proses tersebut menggunakan jurnal yang dinamakan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, proses penyesuaian akun ini perlu dilakukan untuk menganalisis dan menentukan apakah akun tersebut sudah lengkap atau bersihkan saldo yang mutakhir atau terbaru untuk keperluan laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini atau menyesuaikan ayat jurnal ini merupakan tahapan setelah buku besar dan neraca saldo. Nah, sebelumnya itu kita cari tahu dulu apa yang dimaksud ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian yaitu sebuah jurnal yang digunakan dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga nilai saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Jurnal penyesuaian digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menyesuaikan dengan sedemikian rupa agar nilai yang kita catat sama dengan nilai kenyataannya atau nilai saldo pencatatan kita sama dengan nilai yang sebenar-benarnya. Mungkin sampai situ paham tentang jurnal penyesuaian. Oke, kita lanjut. Nah, konsep ayat jurnal penyesuaian ada dua, yaitu ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode dan format ayat jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode agar kita tahu berapa nilai sebenarnya sehingga kita buatlah penyesuaian tersebut supaya nilai yang kita catat dengan nilai yang sebenarnya itu sama. Nah, untuk format ayat jurnal penyesuaian itu sendiri sama seperti jurnal umum, baik itu bentuknya, tabelnya itu sama dengan jurnal umum. Nah, di sini ada dasar-dasar ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries menjamin bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban diikuti. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan karena neraca saldo yang pertama kali menggabungkan seluruh data transaksi mungkin tidak bersihkan data yang terbaru atau data yang terlengkap. Nah, setiap ayat jurnal penyesuaian akan terdiri dari satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan keuangan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi ayat-ayat jurnal penyesuaian yang utama. Yang pertama yaitu pengertian jurnal. Jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat
siklus akuntansi, di mana hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Yang kedua yaitu contoh jurnal penyesuaian. Contoh jurnal penyesuaian terbagi atas 7 contoh, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka. Misal, Anda membayar premi asuransi di muka sebesar 2.400.000 untuk periode 3 Mei 2019 sampai dengan 3 Mei 2020, maka pada bulan Desember 2019 ketika ayat jurnal penyesuaian dibuat, premi yang dibayar baru sebesar 2.400.000 dibagi 17 dikali 7 sama dengan 1.400.000. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Misal, Anda menerima pendapatan sewa ruangan untuk setahun sebesar 3.600.000 pada 3 Juli 2019. Pada bulan Desember 2019, biaya sewa yang telah digunakan adalah 3.600.000 dibagi 12 dikali 5 sama dengan 1.500.000. Yang ketiga, piutang pendapatan. Misal, Anda masih harus menerima gaji untuk 2 bulan 500.000 pada bulan Desember 2019. Yang keempat, piutang pendapatan. Misal, Anda harus menerima gaji untuk 2 bulan 500.000 pada Desember 2019. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Mobil operasional perusahaan dengan harga perolehan 100 juta diusutkan 10% per tahun. Yang keenam, kerugian piutang. Misal, 10% saldo piutang perusahaan Anda 2 juta diperkirakan tidak dapat ditagih. Yang ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan. Misal, saldo perlengkapan awal tahun sebesar 2 juta, ternyata pada akhir tahun tinggal 1 juta. Tujuan jurnal. Untuk memahami lebih lanjut, maka berikut kita akan membahas siapa yang menjadi tujuan dari sebuah jurnal ini, yakni yang pertama, untuk bisa memastikan adanya mixed account. Mixed account ini sendiri adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada 2 jenis, yaitu akun nominal dan akun real. Yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode, akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real sejenis utang dan aktiva dalam sebuah neraca. Untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir, jadi kita bisa menemukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Fungsi jurnal penyesuaian. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan, maka kali ini kita membahas fungsi dari jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama, perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar, sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. Yang kedua, untuk menghitung beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan ayat jurnal penyesuaian untuk deferral dan penyusunan ayat jurnal penyesuaian untuk akrual. Yang pertama,
kita akan membahas penyusunan ayat jurnal penyesuaian untuk deferral. Jurnal penyesuaian dikelompokkan sebagai deferral dan akrual. Deferral berkaitan dengan penundaan pengakuan atas beban atau pendapatan yang transaksinya telah dicatat ke dalam akun. Misalnya, sewa gedung diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, tetapi pengakuannya ditangguhkan karena penyewa masih mempunyai kewajiban menyediakan gedung. Maksudnya, deferral adalah penyesuaian transaksi di mana uang sudah diterima pada transaksi tersebut. Artinya, uang tersebut sudah dibayarkan atau sudah kita terima. Contoh akun perkiraan deferral yaitu asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan berbagai jenis perlengkapan. Deferral terdiri dari 4 penyesuaian. Yang pertama prepared expense, yang kedua unearned revenue, yang ketiga supplies, yang keempat depreciation. Yang pertama kita akan membahas prepared expense. Apa itu prepared expense? Prepared expense adalah beban dibayar di muka. Jadi, kita membayar suatu beban di awal yang manfaatnya akan kita rasakan kemudian. Contohnya seperti membayar uang kos. Kita membayar uang kos di awal dan hasilnya kita rasakan pada bulan atau tahun berikutnya. Seperti pada contoh soal berikut, pada tanggal 5 April perusahaan membayar premi asuransi sebesar 36 juta untuk 1 tahun. Untuk mempermudah kita dalam membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat jurnal umumnya terlebih dahulu, yaitu beban asuransi pada kas. Kenapa beban asuransi? Karena tertulis membayar premi asuransi. Karena beban asuransi memiliki saldo normal debit dan di sini tertulis membayar premi asuransi, jadi beban asuransi bertambah sebesar 36 juta dan membayar berarti kasnya berkurang sebesar 36 juta di kredit. 1 sampai 15 dihitung, 16 sampai 31 tidak dihitung. Maksudnya, ketika terjadi transaksi pada tanggal 1 sampai 15 dianggap terjadi pada bulan itu. Tetapi jika terjadi transaksi pada tanggal 16 sampai 31 tidak dianggap terjadi pada bulan berikutnya. Untuk menghitung jurnal penyesuaian, kita harus mengetahui berapa besar asuransi yang kita pakai tahun ini, yaitu 9. 9 ini dari bulan April, dihitung dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 9 bulan per 12, jumlah bulan dalam 1 tahun dikalikan 36 juta, hasilnya 27 juta. Kita masukkan dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu biaya asuransi pada beban asuransi sebesar 27 juta. Yang kedua, kita akan membahas unearned revenue, yaitu pendapatan yang belum diterima. Contoh soalnya, pada tanggal 28 Januari perusahaan menerima pembayaran uang sewa sebesar 48 juta untuk sewa 1 tahun. Kita buat dulu jurnal umumnya, yaitu kas pada pendapatan yang belum diterima. Untuk membuat jurnal penyesuaiannya, kita lihat dulu
terjadi pada tanggal berapakah transaksi tersebut? Transaksi tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari, yang artinya transaksi tersebut dianggap terjadi pada bulan yaitu Februari sampai Desember, sama dengan 11 bulan. Jadi 11/12 dikali 48 juta sama dengan 44 juta. Kita masukkan dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu pendapatan yang belum diterima pada pendapatan sewa sebesar 44 juta. Yang ketiga, supplies atau perlengkapan. Contoh soalnya, saldo supplies per 1 Januari sebesar 56 juta setelah inventarisasi fisik. Nilainya hanya 7.200.000. Kita buat jurnal umumnya terlebih dahulu, yaitu perlengkapan pada kas. Sebelum kita masukkan dalam jurnal penyesuaian, kita kurangkan terlebih dahulu 56 juta dikurang 7.200.000 sama dengan 48.800. Kita masukkan dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu biaya perlengkapan pada perlengkapan sebesar 48.800. Yang keempat, depreciation atau penyusutan. Pada tanggal 15 Oktober, membeli mesin 60 juta. Penyusutan per tahun 12 juta. Kita buat jurnal umumnya, yaitu equipment pada kas sebesar 60 juta. Karena terjadi pada tanggal 15 Oktober, transaksi tersebut dianggap terjadi pada bulan Oktober. Kita hitung 3/12 dikali 12 juta sama dengan 3 juta. Kita masukkan dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas penyusunan jurnal penyesuaian untuk akrual. Sementara itu, akrual berkaitan dengan pengakuan atas beban atau pendapatan yang terjadi tetapi belum dicatat ke dalam akun. Misalnya, menyewakan gedung kepada orang lain belum dicatat sebagai pendapatan karena uang sewa belum diterima, tetapi telah diakui sebagai pendapatan. Akrual merupakan kebalikan dari deferral. Jika deferral adalah penyesuaian transaksi di mana uang sudah diterima, untuk akrual di sini uang belum diterima atau belum dibayarkan kepada perusahaan. Contoh akun perkiraan akrual yaitu tunjangan yang masih harus dibayar, gaji yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Akrual terdiri dari dua penyesuaian. Yang pertama accrued expense, yang kedua accrued revenue. Yang pertama kita bahas accrual expense atau beban yang masih harus dibayar. Contoh soalnya, beban air, listrik, telepon bulan Desember diperkirakan sebesar 10 juta rupiah. Untuk jurnal penyesuaian akrual tidak perlu dibuatkan jurnal umumnya. Kita langsung saja pada jurnal penyesuaiannya, yaitu beban listrik, air, dan telepon pada utang listrik, air, dan telepon sebesar 10 juta. Yang terakhir yaitu accrued revenue atau pendapatan akrual.
jasa servis yang telah diberikan sebesar 2 juta. Kita masukkan dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sifat dan tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian biasa disingkat dengan NSSD, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Adjusted Trial Balance. Adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Ini adalah contoh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo memiliki perbedaan sedikit dengan neraca saldo setelah disesuaikan, yang itu terdapat di jumlah saldo yang dihasilkan setelah penyesuaian akuntansi dilakukan. Di sini dapat kita identifikasi bahwa setiap pembuatan jurnal maupun buku neraca saldo, posisi jumlah di posisi debit harus selalu sama dengan jumlah di posisi kredit, seperti dalam gambar di bawah ini. Untuk mengetahui sifat neraca saldo setelah penyesuaian, maka harus terdapat beberapa hal berikut. Yang pertama, beban terutang atau beban yang masih harus dibayarkan. Apabila setiap akhir periode tahun terdapat yang harus dibayarkan, maka transaksi tersebut harus segera dicatat pada jurnal penyesuaian. Misalnya gaji karyawan di bulan Oktober 2014 yang harusnya dibayar pada tanggal 31 dan baru akan dibayarkan di setiap tanggal 2 November 2015, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Oktober 2014, yaitu beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Seperti itu. Dan yang kedua, contoh yang kedua, pendapatan yang harus diterima. Sama halnya dengan beban yang terutang. Pada setiap akhir periode mungkin saja akan ada pendapatan usaha yang pembayarannya masih belum diterima. Misalnya pada akhir periode terdapat pendapatan usaha yang belum diterima, maka penyesuaiannya piutang itu ditulis di sebelah debit, sedangkan pendapatan usaha di sebelah kredit. Berbeda dengan di neraca saldo, jika piutang itu ditulis dalam bentuk di sebelah kredit dan ya seperti itu. Selanjutnya, ini saya sudah jelaskan kegunaan dari neraca saldo setelah disesuaikan adalah untuk membuktikan kesamaan dari total saldo debit dan kredit dalam buku besar setelah seluruh penyesuaian. Selanjutnya,
Ya, sudah dijelaskan, NSSD ini bisa dibuat ketika kita sampai di tahap neraca saldo dan telah membuat jurnal penyesuaian. NSSD dapat digunakan untuk menyiapkan penyusunan laporan keuangan atau financial statement, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. NSSD sendiri terdapat dua jenis akun. Yang pertama akun nominal dan yang kedua akun balance sheet. Akun nominal disajikan dalam bentuk laporan laba rugi seperti pendapatan, ya, yang di jurnal tadi seperti pendapatan dan beban-beban. Sedangkan akun balance sheet disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang terakhir, tujuan dari pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian yaitu yang pertama sebagai dasar menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, untuk memastikan setiap entry debit yang dicatat, entry kredit yang telah dicatat dalam pembukuan sama totalnya dengan entry debit. Yang ketiga, memastikan saldo akun diekstraksi secara akurat dalam buku besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya